Baik, terima kasih Kak Eca untuk kesempatan yang telah diberikan. Halo sahabat cerdas sekalian yang ada di rumah, semoga semuanya selalu dalam kondisi yang baik, selalu menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa dan jangan bosan-bosan, bukan untuk siapapun tapi untuk diri kita sendiri dan keluarga yang kita cintai di rumah. Ya, jadi kalau kita semua menerapkan hal yang sama, maka sesegera mungkin Ambon, Maluku, Indonesia bahkan dunia ini bisa berhenti dari penyebaran COVID-19 ya. Yang penting semuanya kerjasama, jangan separuh kerja yang lain tidak kerjasama. Akhirnya ya seperti ini, ibarat kita makan ya, cita-citanya pengen kurus tapi hobinya makan, nah peluangnya mustahil. Sama seperti ini, cita-citanya COVID hilang tetapi hobinya buka masker, hobinya nongkrong di pinggir jalan tidak pakai masker ya. Nah, peluang untuk COVID hilang apa? Nol besar ya. Jadi sahabat cerdas sekalian, harus punya cita-cita itu sejalan dengan usaha ya. Jangan cita-citanya besar tapi usahanya kecil. Ya hasilnya pasti tidak akan nampak ya. Nah, sahabat cerdas, kita lanjutkan pertemuan kita di minggu yang kemarin. Kalau di minggu kemarin kita sudah belajar pengantar tentang pengukuran tekanan darah. Di hari ini kita akan masuk dan belajar lanjutannya. Apa yang akan kita pelajari di hari ini sahabat cerdas? Kita lihat yang paling pertama adalah standar operasional dan prosedur pengukuran tekanan darah. Kemudian kita akan melihat video mendengarkan suara sistol dan diastol. Dan juga video praktik pengukuran tekanan darah. Nah, kenapa sahabat cerdas harus mendengarkan video di hari ini? Karena kita tidak melakukan praktik di sekolah seperti biasanya ya. Jadi agak sulit bagi sahabat cerdas juga bagi ibu sendiri untuk menyampaikan bagaimana suara sistol dan diastol tanpa kita bertemu. Nah, di sini ada video yang sudah dipinjam ya dari YouTube, yang pasti sumbernya kita sertakan supaya sahabat cerdas bisa mendengarkan apa itu suara sistol dan apa itu yang disebut dengan suara diastol dan bagaimana menentukannya jika kita melihat pada sphygmomanometer. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, sahabat cerdas, Ibu ingin mengajak kita untuk mereview sebentar ya materi yang diberikan di minggu lalu, sehingga ketika sahabat cerdas melakukan tindakan pengukuran tekanan darah nanti, sahabat cerdas tidak akan bingung ya. Kita lihat, jangan lupa bahwa tekanan darah adalah kekuatan yang dihasilkan oleh dinding pembuluh darah arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini diukur dengan menilai tekanan sistol dan juga tekanan diastol. Tekanan sistol itu adalah tekanan di mana ventrikel kiri kita pada jantung itu menguncup dan kemudian memompa darah menuju ke aorta. Nah, itu yang disebut dengan tekanan sistol. Sedangkan tekanan diastol itu adalah ketika atrium kiri mengirim darah ke ventrikel kiri sehingga ventrikel kiri membesar atau mengembang. Nah, itu yang dinamakan dengan tekanan diastol. Sama juga pada pembuluh darah, sahabat cerdas, jika ketika pembuluh darah melebar maka akan disebut sebagai tekanan sistol, dan ketika pembuluh darah kita mengecil disebut dengan tekanan diastol. Jadi jangan lupa ya sahabat cerdas ya. Selanjutnya yaitu fisiologi tekanan darah yang dipengaruhi atau digambarkan juga antara hubungan tekanan darah dengan curah jantung, kemudian resistensi perifer, volume darah, kekentalan darah, dan elastisitas darah. Pembuluh darah ya, elastisitas pembuluh darah. Nah, itu juga sangat mempengaruhi tekanan darah. Jadi kalau curah jantung tinggi, resistensi perifernya tinggi, volume darahnya tinggi, kekentalan darahnya juga pekat, dan elastisitas tidak baik, maka tekanan darah bisa naik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah, sahabat cerdas jangan lupa usia, kemudian stres, jenis kelamin, etnisitas, variasi harian, dan obat-obatan juga turut mempengaruhi. Dan jangan lupa sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, sahabat cerdas selalu perhatikan ruang pemeriksaan, pastikan suhunya tepat 20 hingga 25 derajat Celcius suhu ruangan. Kemudian kondisi tenang, jangan sampai klien datang dengan kondisi stres, dipenuhi juga dengan suasana yang tidak mendukung. Semakin stres, harusnya tekanan darahnya tidak tinggi sekali, tetapi karena pengaruh ruang pemeriksaan jadinya tekanan darahnya juga ikut naik ya. Selanjutnya alat pengukur tekanan darah, sahabat cerdas jangan lupa pastikan mansetnya oke, kemudian untuk
selangnya tidak ada sobek atau bolong. Lalu persiapan klien juga, sahabat cerdas, harus siapkan klien kalau bisa dia dalam kondisi basal, tapi kalau tidak ya minimal 15 menit sebelum melakukan pengukuran tekanan darah klien sudah tidak boleh beraktivitas. Klien harus duduk tenang supaya dalam kondisi pengukuran tekanan darahnya bisa akurat. Kemudian tempat pengukurannya, manset harus dipasang tepat 2 sampai 3 jari di atas fossa kubitis ya. Lalu pemompaan dan pengempesan manset juga diperhatikan sahabat cerdas, jangan terlalu cepat untuk pengempesan, nanti hasilnya tidak akurat yang dibaca. Nah sahabat cerdas, kita review kembali batasan tekanan darah. Normalnya tekanan darah berada di bawah 120 untuk tekanan sistolik dan tekanan diastolik di bawah 80. Nah kalau misalnya tekanan sistoliknya di bawah 90 dan diastoliknya di bawah 60, maka bisa diindikasikan klien mengalami hipotensi atau tekanan darah di bawah normal. Nah itu harus banyak istirahat dan sekaligus juga diperiksa konjungtivanya apakah pucat atau tidak. Jika pucat berarti dia kekurangan sel darah merah, bisa dianjurkan untuk konsumsi tablet penambah darah. Nah selanjutnya, kalau misalnya tekanan sistoliknya berada pada 120 hingga 129 dan tekanan diastolik berada di bawah 80 atau 80 ke bawah, nah itu disebut sebagai fase elevasi atau prehipertensi. Pada fase ini sahabat cerdas sudah harus jaga-jaga makan. Ya, jangan sampai kebablasan. Kalau biasanya orang sudah dalam kondisi hipertensi, sulit untuk mereka kembali berada pada kondisi normal, tekanan darah yang normal. Karena itu orang dengan kondisi sudah prehipertensi harus sudah mulai menjaga makan. Sahabat cerdas kalau mengukur tekanan darah keluarga di rumah, papa mama ataupun opa oma, jadi harus diwanti-wanti. Apalagi papa mama yang masih dalam usia parubaya, itu kalau bisa jangan melebihi dari fase elevasi ini ya. Kalau sudah fase elevasi sudah harus jaga-jaga makan, kemudian jaga kondisi, olahraga juga yang rutin. Selanjutnya jika sudah pada sistoliknya 130 hingga 139 dan diastolik dari 80 hingga 89, maka sudah masuk dalam hipertensi stase 1 atau hipertensi tingkat 1. Jika sudah 140 sampai dengan 180 dan kemudian 90 sampai 120 berarti sudah masuk dalam hipertensi tingkat 2. Nah ini sudah mulai hati-hati sekali. Apalagi kalau sudah berada, tekanan sistoliknya sudah berada di atas 180 dan diastolik sudah berada di atas 120, maka itu sudah masuk hipertensi krisis. Itu sudah harus segera mungkin langsung hubungi dokter. Tidak boleh ditahan-tahan lagi ya. Karena kondisi hipertensi ini bisa sangat berbahaya karena mempengaruhi juga jantung dan ginjal ya. Jadi sahabat cerdas, tekanan darah ini adalah indikasi paling awal di mana kita mengetahui kondisi klien, jadi harus didengarkan dengan baik dan dibaca hasilnya dengan baik. Kalau sahabat cerdas menggunakan tensimeter digital tidak masalah karena hasilnya langsung keluar. Tetapi kalau menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer seperti ini, ya Airaksa, kemudian aneroid, maka pembacaannya harus benar-benar teliti dan akurat. Pemompaan dan pengempesannya juga harus diperhatikan. Biasanya yang tensimeter digital ini dia agak mahal karena dia langsung hasilnya keluar. Nah ini disarankan juga untuk Bapak Ibu sekalian, anak-anak lainnya yang menonton pembelajaran di hari ini, kalau bisa setiap rumah keluarga itu memiliki 1 buah tensimeter digital supaya setiap kondisi anggota keluarga dalam rumah bisa terpantau dan ini merupakan indikasi awal. Biasanya kalau kita di kondisi iklim tropis ini karena panas, kemudian mungkin makanan juga yang kita konsumsi kurang baik, itu kita sangat mudah untuk terserang hipertensi. Karena itu kalau bisa dianjurkan untuk setiap keluarga punya minimal 1 tensimeter di rumah. Jika tidak ada keluarga yang bisa melakukan pengukuran tekanan darah, bisa menggunakan yang tensimeter digital. Harganya agak mahal ya, tapi tidak masalah, kesehatan untuk pencegahan biar mahal lebih bagus daripada pengobatan. Selanjutnya, biasanya yang kita gunakan untuk pengukuran itu adalah yang tensimeter Airaksa dan aneroid. Tensimeter digital ini juga bagus, tetapi kadang-kadang mungkin karena masalah baterai bisa saja berpengaruh pada hasil pengukuran. Demikian juga yang aneroid, kalau ada
kendala pada manometernya ini bisa saja terjadi kesalahan pembacaan. Tapi untuk air raksa biasanya hasilnya lebih akurat dibandingkan 2 tensimeter yang lain. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak bagus ya, yang lainnya baik, tetapi untuk mendapatkan yang lebih akurat bisa yang tensimeter air raksa. Nah, selanjutnya kita masuk pada standar operasional dan prosedur dari tekanan darah. Ada 2 hal utama yang perlu kita lakukan, yaitu persiapan alat dan pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan ini sahabat cerdas ada tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan juga tahap terminasi. Keempat tahapan ini adalah tahapan yang wajib kita lakukan setiap kali melakukan tindakan keperawatan, karena ini merupakan bentuk daripada komunikasi terapeutik yang merupakan standar kita dalam melakukan layanan. Selanjutnya dalam persiapan alat sahabat cerdas kita lihat, kita siapkan tensimeter, kemudian stetoskop, handscoon, dan juga buku catatan. Nah, stetoskop ini berfungsi untuk nanti kita mendengarkan bunyi sistol dan juga bunyi diastol. Handscoon ini juga sebagai bagian dari APD untuk perlindungan diri, apalagi kita menangani klien dengan resiko untuk transmisi kuman penyakit tinggi, ya, atau klien dengan penyakit infeksi. Kemudian selanjutnya kita masuk pada tahap pelaksanaan. Sahabat cerdas, yang pertama tahap prainteraksi, kita identifikasi kebutuhan atau indikasi klien. Caranya lewat apa? Lewat catatan medis klien. Kita lihat sebelumnya tekanan darahnya bagaimana, kemudian diagnosa medisnya apa. Selanjutnya kita cuci tangan, jangan lupa itu wajib, dan kita siapkan alat seperti yang tadi telah disebutkan. Setelah itu kita masuk ke ruangan dan kita lakukan tahap orientasi dengan klien. Kita ucapkan salam kepada klien, kita perkenalkan diri dan jelaskan tujuan. Kita jelaskan juga kira-kira lamanya tindakan ini berapa lama, dan kita jelaskan prosedur tindakan yang akan kita lakukan serta menanyakan persetujuan dan persiapan klien. Itu paling penting, jika klien tidak setuju kita tidak bisa melakukan tindakan. Kemudian tanyakan kebutuhan klien sebelum dilakukan tindakan. Siapa tahu mungkin klien ada punya keluhan yang lain yang bisa kita catat dalam catatan kita, ya, atau klien menunjukkan tanda-tanda fisik, ya, perubahan fisik yang lain yang terindikasi untuk suatu penyakit. Selanjutnya pada tahap kerja kita lihat sahabat cerdas. Yang pertama seperti yang tadi pada tahap orientasi kita sudah jelaskan prosedur pada klien, kemudian cuci tangan dan pasang sarung tangan. Lalu atur posisi klien dengan lengan baju klien dibuka atau digulung ke atas. Jika tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin digulung ke atas ya. Kemudian kita pasang manset pada lengan atas sekitar 2-3 jari di atas fossa cubiti. Ya, jadi area fossa cubiti ini ada area segitiga di sini, di bawah lengan sini. Kalau belajar anatomi fisiologi pasti ingat. Nah, 2-3 jari di atas fossa cubiti atau di atas siku ya. Kemudian jangan dipasang terlalu longgar dan juga jangan terlalu ketat. Setelah itu kita pastikan selang karet tidak terlipat dan manset juga pada area manset, dan selang karet yang menekan tepat di atas arteri brachialis ya. Jadi pastikan berada pada arteri brachialis. Cara tentukannya bagaimana? Arteri brachialis dia berada sejajar dengan jari kelingking di atas ya. Jadi sekitar sini ya. Nah, selanjutnya kita raba denyut arteri brachialis. Jadi kita raba dulu denyutnya sebelah mana. Kemudian kita letakkan diafragma stetoskop di atas arteri brachialis yang tadi telah kita palpasi. Earpiece-nya jangan lupa dipasang di telinga. Kalau tidak dipasang telinga bagaimana dengar ya. Selanjutnya sekrup balon karet ditutup ya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan dominan tangan kanan, sekrup balonnya itu kita putarkan ke atas ya, kemudian kita kunci, pembuka kunci air raksa kita buka, lalu kita kunci sekrupnya. Setelah itu kita pompa balon. Biasanya pada saat kita meletakkan stetoskop sahabat cerdas, itu pasti akan terdengar denyut arteri. Jadi ketika kita pompa, denyut arteri akan terdengar sampai kita pompa pelan-pelan, misalnya sampai denyut arteri tidak terdengar lagi. Lalu kita pompa sekitar 20-30 mm merkuri, sedikit di atas daripada denyut arteri yang tadi tidak terdengar ya. Jadi kalau sudah pas kita dengar, oh sudah tidak ada bunyi arteri lagi, kita tambah sekitar 20 hingga 30 mm merkuri di atasnya. Selanjutnya
Nah, sahabat cerdas, skrup balonnya kita buka berlawanan arah. Jika tadi kita naikkan, sekarang kita turunkan skrupnya. Kemudian sehingga air raksa turun perlahan-lahan. Nah, ini seringkali banyak melakukan kesalahan dalam pengukuran tekanan darah. Seringkali diturunkan secara cepat, padahal harus diturunkan perlahan-lahan dengan kecepatan 2 hingga 3 mm merkuri per detiknya. Kemudian sambil kita lihat turunnya air raksa, kita dengarkan denyutan yang paling pertama. Terkadang kita salah mendengarkan, kita dengar denyutan yang paling keras. Padahal sebenarnya sebelum denyutan yang paling keras itu ada bunyi denyutan yang pertama juga. Itu harus diperhatikan dengan baik. Kemudian kita lihat skala permukaan air raksa pada waktu terdengar denyutan pertama, dan itu yang disebut dengan tekanan sistol atau fase Korotkov 1. Misalnya setelah kita dengarkan itu bunyinya berada pada 120 mm merkuri. Selanjutnya kita dengarkan terus hingga terdengar denyutan yang terakhir. Lalu kita lihat pada skala permukaan air raksa pada waktu denyutan terakhir itu dia sampai pada batasan mana. Nah, itu yang disebut sebagai tekanan diastol atau fase Korotkov 5. Jadi contohnya denyutan terakhir kita dengar pada 80 mm merkuri. Terakhir kita catat hasilnya dalam buku catatan, yaitu 120 per 80 mm Hg atau mm merkuri. Nah, itu caranya. Setelah selesai kita jangan lupa lakukan tahap terminasi. Kita evaluasi respon klien. Bagaimana tadi waktu dilakukan pengukuran tekanan darah. Kita jelaskan juga kepada klien hasil pengukurannya seperti apa. Apakah dia masuk kategori hipotensi atau normal atau prehipertensi ataukah masuk ke hipertensi. Jadi harus dijelaskan sejujur-jujurnya, tapi perhatikan juga kalimat yang kita gunakan. Jangan sampai misalnya klien dalam kondisi hipertensi, ya, dia kan tidak boleh stres ya sahabat cerdas. Tiba-tiba kita ukur hasil pengukurannya 180 per 120 mm merkuri. Kita langsung bilang ke klien, waduh bapak ibu tekanan darah paling tinggi sekali ini, aduh bahaya ini. Nah, kliennya tambah stres, kliennya bisa tambah tensinya tambah naik, bahkan bisa jadi klien tiba-tiba serangan jantung karena pikiran ya. Jadi cara penyampaiannya harus baik. Kita bisa sampaikan kepada klien, bapak ibu ini sepertinya tidur kurang bagus tadi malam kapae. Kemudian kalau misalnya pakai bahasa Ambon ya, kemudian bisa sampaikan juga terus ini kayaknya makan kurang bagus, harus lihat makan lagi, tekanan ada sedikit naik, hari ini dia 180 per 120, tapi tidak apa-apa, yang penting bapak istirahat, bapak minum obat, lalu hindari jangan makan yang asin-asin misalnya seperti itu ya. Jadi harus berikan solusi juga kepada klien, jangan kita takut-takuti klien dengan kondisinya, nanti klien bisa tambah parah ya. Setelah itu kita rapikan klien kembali, misalnya tadi kita turunkan selimut untuk pemeriksaan, kita naikkan lagi selimutnya, alat-alat juga kita rapikan, dan kita akhiri kegiatan dengan memberi salam. Jangan lupa mencuci tangan dan catat kegiatan serta laporkan hasil tindakan kepada perawat. Nah, sampai di tahap terminasi sudah selesai, berarti secara prosedur kita sudah tahu nih sahabat cerdas. Nah, sekarang yang menantang adalah kita mendengarkan bunyi denyut jantung atau denyut nadi sistol dan diastol. Nah, di sini saya minta sahabat cerdas untuk mendengarkan dengan seksama dan juga teliti bunyi pertama dari denyut arteri dan bunyi terakhir dari denyut arteri atau yang kita sebut bunyi sistol dan juga bunyi diastol. Harus didengarkan dengan seksama. Mungkin ada sedikit kresek-kreseknya karena ini direkam dengan menggunakan ambil suaranya langsung dari stetoskop, jadi kresek-kreseknya itu nampak sekali tapi bunyinya itu akan beda. Nah, videonya akan diputar sebanyak 2 kali sahabat cerdas. Kita dengarkan bersama-sama, setelah itu kita tentukan. Kalau sudah, nanti baru ibu sampaikan hasil yang benar pengukurannya itu berapa ya. Oke sahabat cerdas, kita dengarkan bersama video yang pertama.
Nah, sahabat cerdas, bagaimana hasilnya? Hasilnya itu pada video yang pertama tadi, tekanan darahnya berada pada 142 per 76 mm merkuri. Nah, 142 per 76 mm merkuri berarti dia sudah masuk dalam hipertensi tingkat 1. Kita dengarkan dari bunyi sistolnya, ya. Nah, sekarang kita akan dengarkan kembali satu kali lagi videonya. Ya, oke. Ya, jadi tadi kita sudah mendengar untuk yang pertama. Sekarang sahabat cerdas, kita akan dengarkan video yang kedua. Kita tebak bersama bunyi sistol dan diastolnya. Ya, kita dengarkan sekali lagi. Baik, sahabat cerdas, untuk video yang kedua itu kita dengar bunyi sistol berada pada angka 98 dan bunyi diastol berada pada angka 68. Nah, kalau sahabat cerdas masih bingung, kita akan dengarkan lagi untuk yang video kedua. Untuk video kedua dan ketiga ini sahabat cerdas perlu hati-hati karena perbedaannya sangat tipis sekali untuk bunyinya. Kita dengarkan lagi untuk video yang kedua. Ya, jadi sudah terlihat ya sahabat cerdas ya. Untuk sistolnya berada pada 98 dan diastolnya berada pada 68 mm merkuri. Nah, sahabat cerdas, sekarang kita akan dengarkan untuk video yang ketiga. Kalian lebih hati-hati karena dia mirip sekali dengan video yang kedua tadi.
Ya, kita dengarkan sekali lagi. Ya, sahabat cerdas tadi sudah mendengarkan, kira-kira hasilnya apa pada video yang ketiga ini? Pasti agak bingung ya. Nah, sahabat cerdas, video yang ketiga ini bunyi sistolnya itu berada pada angka 96 dan diastolnya berada pada angka 68. Jadi, kalau dia mirip dengan video yang kedua tadi, bedanya sistolnya itu sedikit turun dibandingkan yang video kedua ya. Jadi sahabat cerdas harus dengar dengan baik, jangan sampai salah mengartikan atau salah membaca bunyi sistol dan juga bunyi diastolnya ya. Bagi sahabat cerdas yang ingin melatih pendengaran dalam mendengarkan denyut sistol dan diastol, bisa melihat di YouTube Arizona Medical Training Institute ya. Sumber YouTube-nya sudah Ibu sertakan, bisa dilihat juga di PowerPoint yang tertera di layar saat ini. Dan sahabat cerdas, kita lanjutkan, kita lihat kembali video yang ketiga itu, dan kita fokus pada angka 96 dan 68. Pasti bunyi pertamanya akan terdengar di 96 dan bunyi terakhirnya berada pada angka 68. Kita dengarkan sekali lagi. Ya, baik. Jadi sahabat cerdas sudah bisa terlihat ya untuk yang video ketiga ini bunyi sistol dan diastolnya di mana. Jadi bisa diperhatikan. Nah, sekarang yang terakhir adalah video keempat ini untuk mendengarkan bunyi sistol dan diastol. Akan diputarkan kepada sahabat cerdas. Silahkan menebaknya dan kemudian jangan lupa nanti akan diberitahu hasilnya pada, anggap saja ini tugas ya. Jadi pemberitahuan nilai akhir untuk video keempat ini, silakan kalian masukkan pada kolom tugas di Google Classroom yang nanti akan Ibu buat ya. Kita dengarkan yang keempat. Ya, kita dengarkan sekali lagi.
Nah, sahabat cerdas sekalian, tadi sudah kita dengarkan untuk video keempat. Silakan jangan lupa nanti jawabannya dimasukkan pada kolom tugas pada Google Classroom ya. Selanjutnya, sahabat cerdas, biasanya pada saat kita melakukan PKL di tempat di puskesmas ataupun di rumah sakit, biasanya nanti setelah pengukuran kita akan mendapatkan misalnya seperti tadi hasilnya contoh 96/68, contohnya seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya hasil pengukurannya contoh 118 sampai dengan 122 untuk sistol, kita masih bisa golongkan sebagai 120 ya. Jadi kisaran 118 sampai 122 kita masih bisa golongkan sebagai 120. Sedangkan untuk yang misalnya 78 sampai dengan 82 kita masih bisa golongkan menjadi 80. Jadi misal hasilnya 118/78, kita masih bisa golongkan ke 120/80 mm merkuri. Dan untuk menentukan seseorang hipertensi atau tidak, itu dilihat dari tekanan diastolnya. Biasanya lebih difokuskan ke tekanan diastol, karena untuk tekanan sistol bisa saja mungkin pengaruh stres ya, atau mungkin gugup, itu juga bisa meningkatkan tekanan darah seseorang. Jadi kita biasanya fokus untuk menentukan hipertensi atau tidak itu melalui tekanan diastol, tetapi bukan berarti kita mengabaikan tekanan sistolnya ya. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, sekarang kita akan menyaksikan video bagaimana melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, video ini diambil dari channelnya Tobikin ya, tobikin.com. Untuk sumbernya bisa sahabat cerdas lihat di video. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana cara mengukur tekanan darah. Sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pasien yang akan diperiksa harus sudah beristirahat dan dalam kondisi rileks. Sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah, menit sebelum pemeriksaan hal-hal sebagai berikut. Jadi yang bersangkutan harus duduk beristirahat, pasien yang akan menenangkan diri harus dalam waktu 15 menit sebelum pemeriksaan dilakukan. 2. Semua aktivitas yang dapat mempengaruhi tekanan darah harus dihindari, setidaknya 30 menit sebelum pemeriksaan. Aktivitas yang termasuk di sini adalah seperti olahraga, makan, minum alkohol, dan merokok. 3. Pemeriksaan harus dilakukan dalam kondisi yang tenang dan tidak berisik. Di sini adalah apalagi saat olahraga harus menggunakan stetoskop saat pemeriksaan. 3. Ini dimaksudkan agar bunyi yang harus didengar kondisi yang tenang dan tidak berisik di sini dan tidak apalagi terganggu dengan suara lain seperti kendaraan, mesin, dan lainnya. Ini dimaksudkan orang yang diukur tekanan darahnya berbaring atau duduk. Selanjutnya, manset tensimeter diikatkan pada lengan bagian atas, sekitar 2 jari di atas lipatan siku. Stetoskop diletakkan pada arteri brachialis yang berada pada lipatan siku. Sambil mendengarkan denyut nadi, tekanan di dalam tensimeter dinaikkan dengan cara memompa pump sampai sekitar 140 mm Hg atau sampai jarum terlihat bergerak smooth tanpa berhenti sesaat dan denyut nadi tidak terdengar pada stetoskop. Jika orang yang kita ukur terkena hipertensi, naikkan hingga 160 mm Hg sehingga denyut nadi tidak terdengar lagi. Setelah denyut nadi tidak terdengar pada stetoskop dan jarum juga bergerak tanpa berhenti, maka tekanan di dalam tensimeter pelan-pelan diturunkan dengan cara memutar air valve berlawanan arah jarum jam secara perlahan-lahan. Pada saat denyut nadi mulai terdengar lagi, baca tekanan yang terlihat pada jarum yang terdapat pada tensimeter. Jika misalnya menunjukkan angka 110 mm Hg, maka berarti tekanan sistolnya adalah 110 mm Hg. Pada proses pengukuran, tekanan di dalam tensimeter tetap diturunkan. Suara denyut nadi akan terdengar lebih jelas, sampai suatu saat suara denyutan terdengar melemah dan akhirnya menghilang. Saat denyut nadi terdengar melemah,
Kembali kita lihat tekanan dalam tensimeter. Jika misalnya menunjukkan angka 80 mm Hg, maka tekanan diastolnya adalah 80 mm Hg. Kesimpulan, tekanan darah di atas biasa dituliskan dengan 110 per 80 mm Hg. Artinya, sistolnya adalah 110 mm Hg dan diastolnya adalah 80 mm Hg, dan tekanan darah tersebut termasuk normal. Baik sahabat cerdas, jadi tadi sudah kita saksikan bersama ya bagaimana cara untuk mengukur tekanan darah. Mengukur tekanan darah sama sekali tidak susah, yang penting sahabat cerdas bisa menentukan di mana arteri brachialis berada dan meletakkan stetoskop tepat pada arteri brachialis ya. Jangan lupa untuk mansetnya berada 2 hingga 3 jari di atas fossa cubiti. Nah, ada juga yang melakukan pengukuran dengan melakukan palpasi denyut nadi pada arteri radialis, tapi biasanya cara ini kurang dianjurkan karena bisa saja terpengaruh dengan denyut nadi kita sendiri atau denyut arteri kita sendiri. Jadi biasanya lebih dianjurkan untuk mendengarkan auskultasi pada arteri brachialis langsung dengan menggunakan stetoskop. Nah sahabat cerdas, dengan berakhirnya video tadi maka berakhir pula pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih bagi sahabat cerdas sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai sekarang ini. Jangan lupa di minggu depan kita bertemu kembali dengan pembelajaran yang selanjutnya. Sehingga hari ini KD 3.9 kita sudah berakhir tentang menerapkan pengukuran tekanan darah. Jangan lupa sahabat cerdas untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan dan nanti akan dikumpulkan pada Google Classroom. Terima kasih untuk partisipasinya sahabat cerdas sekalian. Saya kembalikan kepada Kakak Eca. Oke Bu Epin, makasih banyak karena sudah boleh memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini tentang pengukuran tekanan darah. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Epin bisa diterima baik dan dapat dipahami oleh sahabat cerdas semuanya yang mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Epin di hari ini. Tapi bagi sahabat cerdas yang tadi masuk untuk mengikuti pembelajarannya dari pertengahan, tidak dari awal, boleh langsung kalian setelah ini melihat kembali pembelajaran.